Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah tokoh yang akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta sudah mulai muncul di permukaan. Tidak hanya para calon yang mulai menjual diri kepada publik dan partai politik, namun juga partai yang mengusung mulai ancang-ancang mencari rekan koalisi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda melihat lebih dahulu bagaimana perolehan suara dan kursi partai-partai politik yang lolos ke DPRD Jakarta pada tahun 2019 dan 2024. Kami hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini pemirsa. Kita mulai dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Di Pileg 2024, PKS ini memperoleh 1.012.028 suara atau sekitar 16,68% dengan 18 kursi DPRD. Dan pada tahun 2019, PKS hanya memperoleh 917.005 suara, sekitar 15,09% atau setara dengan 16 kursi. Artinya ada peningkatan dari Pileg tahun 2019 ke 2024. Bagaimana dengan PDI Perjuangan pemirsa? Di tahun 2019 PDI Perjuangan mendapatkan suara 1.336.344 dengan 23,58% atau setara dengan 25 kursi. Dan juga di tahun 2024 PDI Perjuangan ini justru mengalami penurunan perolehan suaranya 850.174 suara, 14,01% atau 16 kursi perwakilan dari PDI Perjuangan yang menempati kursi DPRD Jakarta. Ya, masih ada partai lainnya tentunya kami akan ajak Anda melihat ini Partai Gerindra pemirsa. Di tahun 2019 Partai Gerindra mendapatkan 935.793 suara atau sekitar 17,92%. 19 kursi DPRD Jakarta saat itu dimiliki oleh Gerindra di tahun 2019. Bagaimana dengan 2024? 728.297 suara berhasil dikantongi Gerindra 12,0% atau 12% dan 14 kursi perwakilan Gerindra ada di DPRD Jakarta, pemirsa. Ada pula Partai Nasdem. Di tahun 2019, partai ini mendapatkan 309.790 suara atau sekitar 6,6% dengan 7 kursi pada saat itu. Di tahun 2024, justru Partai Nasdem ini mendapatkan peningkatan perolehan suara di angka 545.235, 8,99% yang sama seperti 11 kursi perwakilannya di DPRD Jakarta. Keempat pemirsa, ada Partai Golkar juga yang kita lihat ini perolehannya di Pileg 2024. Partai berlambang beringin ini memperoleh 517.819 suara. Dan inilah pemirsa kami hadirkan untuk Anda informasi berikutnya perolehan suara dari PKB. Di tahun 2019 308.000 sekian suara diberikan untuk PKB, sekitar 4,72%, 5 perwakilannya ada di DPRD Jakarta, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan 470.682 atau 7,76% dengan 10 wakilnya mendapatkan kursi di DPRD Jakarta. Lalu bagaimana juga dengan PSI pemirsa? Partai yang saat ini diketuai oleh Kaisang Pangarep ini pada saat 2019 mendapatkan 404.508 suara atau 7,55% dengan 8 wakilnya ada di DPRD Jakarta. Sedangkan di 2024 ada peningkatan tipis 465.936 suara, 7,68%, masih sama ada 8 wakilnya. Ya, ada pula Partai Amanat Nasional pemirsa yang kami hadirkan perolehan suaranya untuk Anda di Pileg Jakarta di tahun 2019. Ada 9 kursi yang diperoleh atau sekitar 8,49%. Dan di tahun 2024 ini justru mengalami penurunan di presentasenya meskipun perolehan suaranya ini mengalami peningkatan. Ada 10 kursi PAN yang kemudian diperoleh di DPRD Jakarta.
Bagaimana dengan Partai Demokrat pemirsa? Kita lihat perolehannya di 2019 ada 386.434 suara atau 9,43% saat itu 10 wakilnya ada di DPRD Jakarta, dan di tahun 2024 ada peningkatan perolehan suara di angka 444.314. 7,32% diperoleh oleh Partai Demokrat dengan 8 wakilnya. Berikutnya ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Perindo. Kita lihat perolehannya di tahun 2024 pemirsa. P3 ini mendapatkan 153.240 suara atau 2,53%. Satu wakilnya ada di DPRD Jakarta. Bagaimana dengan Partai Perindo? Di tahun 2024 ini ada 160.203 yang berhasil dihimpun suaranya oleh Perindo di Pileg Jakarta atau sekitar 2,64%, dengan satu wakilnya berada di DPRD Jakarta. Ya, itulah tadi perolehan suara dari partai-partai di Pileg Jakarta. Dan beberapa waktu lalu pemirsa sempat muncul usulan untuk memasangkan kombinasi nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Anies Baswedan. Apakah hal ini kemudian memungkinkan? Mari kita lihat sebelumnya aturan main di Pilgub Jakarta dan juga daerah lainnya berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf P PKPU nomor 9 tahun 2020 pemirsa. Ini kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Di ayat 1 ada persyaratan warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wagub, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota di daerah yang sama. Perlu Anda cermati tentunya setiap persyaratan yang ada. Berikutnya pemirsa, pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di poin yang pertama, partai politik atau gabungan memiliki 20% kursi. Untuk Jakarta minimal 22 kursi di DPRD untuk dapat mengusung kandidat. Cukup jelas di sini. Setiap partai ataupun gabungan partai ini bisa mencalonkan kandidatnya jika memperoleh 25% suara sah pada Pileg 2024. Ya, inilah pemirsa yang perlu dicermati oleh partai-partai politik ketika hendak mengusung siapa-siapa saja yang akan maju khususnya dalam Pilgub Jakarta. Sudah diatur dalam hal ini bagaimana kemudian suara yang harus dihimpun, berapa kursi yang harus dimiliki ketika partai politik hendak mengusung nama tertentu dalam Pilgub Jakarta. Nah, yang santer beberapa hari terakhir untuk maju sebagai calon gubernur adalah Anies Rashid Baswedan. Petahana gubernur yang sempat maju sebagai calon presiden 2024 ini sudah mendapat atensi dari 3 partai pemirsa, PKS, PDI Perjuangan, dan juga PKB. Lalu bagaimana sebenarnya jumlah suara ketiga parpol ini? Apakah mencukupi persyaratan 20% atau 22 kursi untuk mencalonkan Anies Baswedan? Kita simak berikut ini pemirsa simulasi ataupun otak-atik di Pilgub Jakarta yang kami hadirkan untuk Anda. Bila kemudian PKS, PDIP, dan juga PKB, 3 partai ini bergabung dan mengusung nama Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Kita lihat bagaimana kemudian apakah sudah memenuhi persyaratan. PKS memiliki 18 kursi. PDI Perjuangan memiliki 16 kursi dan PKB 10 kursi. Bila partai-partai ini bergabung, artinya total kursi yang dimiliki ada 44. Persyaratan sudah memenuhi, yang distandarkan 22 kursi, sedangkan gabungan 3 partai ini memiliki 44 kursi. Nah, lalu bagaimana ketika PKS yang mengusung calon ini pemirsa, yang juga menjadi perbincangan kita malam hari ini? Ada Sohibul Iman yang kemudian dipasangkan dengan Anies Baswedan. Hal ini tentu membuat PKB dan juga PDI Perjuangan mungkin akan berpikir ulang dan berpotensi untuk menarik dukungannya.
Ya, ini tentunya menjadi kejutan baru ya ketika PKS mendeklarasikan kadernya sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Tentu PDIP dan juga PKB punya ego yang sama, memiliki keinginan untuk memajukan kadernya dalam Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana hitung-hitungannya kemudian, tapi sebelumnya kami ajak Anda menyimak bagaimana pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pernyataan dari Anies Baswedan. Tapi pemirsa, selain Anies Baswedan, ada pula tokoh lainnya yang juga sudah muncul untuk meramaikan kontestasi Pilgub Jakarta, yaitu Ridwan Kamil. Meski RK ini diketahui adalah kader Partai Golkar, namun RK juga didukung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana kira-kira perolehan suara dari masing-masing partai politik? Kita akan coba simulasikan dan otak-atik untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta pemirsa. Bila Partai Golkar kemudian bergabung dengan Gerindra berkoalisi mengusung Ridwan Kamil, bagaimana hitung-hitungannya? Apakah kemudian sudah memenuhi syarat dari masing-masing partai ini, dari Partai Golkar maupun juga Partai Gerindra yang tadi sebelumnya kita sudah simak informasi mengenai perolehan. Dari Partai Golkar maupun juga Gerindra ketika digabungkan pemirsa, Golkar memiliki 10 kursi, Gerindra memiliki 14 kursi dalam Pileg Jakarta. Artinya ada 24 kursi yang sudah diperoleh, memenuhi syarat pemirsa dari 22 kursi yang diminta ketika Golkar dan juga Gerindra bergabung untuk mengusung Ridwan Kamil. Dan berikut kami hadirkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ya dengan tetap ada peluang, tetap ada. Ya, PKS katanya mau mengajukan Pak Sohibul Iman itu Partai Golkar sendiri di Jakarta. Apakah sudah ada strategi apabila Pak Sohibul Iman memang maju atau ya itu kan PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa mendukung jagoan. Tetapi sekali lagi, pilkada itu butuh koalisi antar partai. Dipastikan Golkar tidak akan sama PKS gitu atau gimana Pak? Pak menjelang Munas optimistis Pak? Di DKI. Optimis bersama Gerindra. Berarti calonnya siapa dong? Calonnya dibahas bersama Gerindra. Udah menyiapkan konternya Pak untuk Pak Sohibul atau Pak Anies Pak? Paket pasangannya atau mungkin baru nama cagupnya gitu Pak? Masih dibahas. Pak RK. Jabar aman. Katanya akan diumumkan bersamaan Pak. Nanti akan diumumin bersama. Kapan Pak? Jateng jadi Pak Lutfi. Datang Pak Lutfi. Pak, menjelang pilkada DKI ini ada kabar bahwa elektabilitas RK ini terus menurun katanya di Jakarta, itu seperti apa? Ya kan kita belum putusin RK ke Jakarta. Ya, untuk calon gubernur Jakarta pemirsa, selain Anies Baswedan, Ridwan Kamil ada juga nama lain. Jika PDI Perjuangan memilih berpisah jalan dan tidak jadi mendukung Anies Baswedan, PDIP memiliki nama lain yang dijagokan tentunya maju sebagai calon gubernur, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok pemirsa. Lalu apakah kemudian PDI Perjuangan punya amunisi cukup besar untuk bisa mengusung Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok? Ya, inilah kami hadirkan untuk Anda sebelumnya informasi dari perolehan suara Pileg
Jakarta dari PDI Perjuangan yang memiliki 14,01% atau sekitar 16 kursi. Artinya nampaknya PDIP harus mau membuka komunikasi politik dengan partai politik lainnya sehingga bisa memenuhi persyaratan dalam Pilgub Jakarta 22 kursi. Tapi sebelumnya pemirsa, kita simak dulu juga pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Tadi Bapak bilang untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang dulu. Ini untuk Oh iyalah, saya sekarang jauh atau di tempat lain, Pak? saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Ada nama tokoh lain pemirsa tentunya yang muncul, yaitu Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI yang juga adalah putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Kaisang ini mulai digadang-gadang maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Salah satunya sempat dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, bagaimana kemudian perolehan suara PSI di Pileg Jakarta? Cukupkah untuk bisa mengusung Kaisang seorang diri? PSI hanya memiliki 8 kursi pemirsa dalam Pileg Jakarta 2024 atau sekitar 7,68%. Artinya juga butuh menggabungkan diri dengan partai politik lain jika ingin mengusung Kaisang Pangarep. Dan berikut pernyataan dari Kaisang Pangarep. Kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang lebih penting. Mas, kemarin PSI absen dalam pertemuan akan dipasangkan dengan Pak Anies ya. Udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya, yuk. Ya, itulah tadi pemirsa kira-kira gambaran simulasi otak-atik beberapa nama dan juga perolehan dari partai politik yang mungkin saja kemudian bisa membangun koalisi untuk mengusung nama-nama calon dalam Pilgub Jakarta. Usai jeda tentu kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya mengenai kecelakaan yang kemudian juga terjadi dari mobil patroli. Sesaat lagi.